Sejak masih sekolah, kita diajarkan kalau negara kita, Indonesia, terletak di wilayah yang rawan bencana. Semua jenis bencana kayaknya ada di negara kita. Mulai dari gempa, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, banjir, sampai angin topan. Apalagi selama tahun 2025 ini banyak banget bencana yang melanda silih berganti. Pertengahan tahun kemarin, warganet ramai bahas soal potensi gempa megatrust di Jawa Barat. Menurut para ahli, ada potensi gempa sampai magnitud 8,7 di wilayah tersebut. Letak geografis Indonesia di kawasan Ring of Fire juga bikin bencana gunung meletus terus mengintai. Tahun ini, setidaknya ada 2 gunung yang aktif erupsi, yakni Gunung Merapi di Sumatera Barat dan yang terkini, Gunung Semeru di Jawa Timur. Terbaru, jelas ada bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini salah satunya dipicu oleh siklon tropis Senyar yang memicu hujan lebat ekstrim. Pertanyaannya, kalau bencana ini menyerang kita, apa yang harus kita lakuin? Kalau jawabanmu cuma pasrah atau lari keluar rumah, video ini wajib kamu tonton sampai habis, karena modal nekat aja nggak cukup buat selamat. Jangan lupa like video ini, komen pendapatmu, share ke temanmu, dan subscribe channel Baiklah biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya soal hal-hal yang kelihatannya biasa, tapi ternyata krusial. Mari kita bedah soal deretan bencana yang bikin lini masa media sosial kita heboh belakangan ini. Pertama, potensi gempa megatrust. Topik ini sempat meledak gara-gara peringatan BMKG soal tinggal menunggu waktu untuk segmen megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Postingan itu langsung diserbu komentar bernada kritik dan pertanyaan tajam dari netizen. Banyak orang salah kaprah, mengira ini adalah prediksi, padahal ini baru sebatas potensi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, berkali-kali menegaskan di media sosialnya bahwa narasi menunggu waktu itu bukan berarti besok kiamat. Itu adalah pengingat bahwa ada seismic gap yang energinya belum keluar selama ratusan tahun. Selain gempa, Indonesia dikepung 127 gunung api aktif. Data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menunjuk aktivitas vulkanik di Indonesia itu dinamis banget. November lalu, Gunung Semeru di Jawa Timur erupsi, memuntahkan kolom abu setinggi 2 km di atas puncak. Lalu, awal Desember ini, Gunung Merapi di Sumatera Barat juga sedang erupsi. Gunung yang namanya mirip sama Gunung Merapi di Yogyakarta ini juga beberapa kali mengeluarkan awan panas. Terkini, jelas adalah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda di Sumatera. Bencana tersebut salah satunya muncul karena adanya siklon tropis Senyar. Siklon ini muncul karena perbedaan suhu yang terjadi di Samudra Hindia dan bikin curah hujannya meningkat. Nah, melihat ragam bencana yang begitu banyak ini, gimana cara kita mengantisipasinya? Yuk kita bahas lebih detail di bagian berikutnya. Kalau bencana datang, buang jauh-jauh rasa panik. Ya, wajar sih panik, tapi panik itu bisa mematikan logika. Sekarang kita masuk ke mode survival. Apa yang harus kita lakukan di rumah kalau bencana datang? Kita bagi per skenario. Skenario yang pertama, gempa bumi. Merujuk panduan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, kalau terjadi gempa, lari tunggang langgang keluar rumah saat guncangan hebat justru berbahaya. Kenapa? Karena kamu bisa tertimpa genteng, kaca jendela pecah, atau tembok pagar. Jadi, kalau kamu ada di dalam rumah, lakukan protokol bertahan hidup ini. Step yang pertama, jauhi jendela kaca dan perabot besar kayak lemari baju, rak buku tinggi, atau hiasan dinding yang berat. Perhatikan juga benda di atas lemari seperti koper atau vas bunga yang bisa meluncur jatuh. Step yang kedua, ambil benda terdekat untuk melindungi kepala. Bisa dengan tas, bantal sofa, atau buku tebal. Kalau nggak ada apa-apa, gunakan kedua lenganmu untuk menutupi kepala dan leher dengan posisi meringkuk. Step yang ketiga, kalau kamu sedang masak, matikan kompor segera. Setelah itu, langsung cari perlindungan. Misalnya di kolong meja makan. Jangan bengong di dapur karena banyak benda tajam dan pecah belah. Dan step yang keempat, kalau kamu sedang tidur, tetaplah di kasur. Ambil bantal untuk lindungi kepala dan lehermu. Terus kenapa nggak boleh lari?
Karena saat gelap dan panik, lantai kamar mungkin sudah penuh pecahan kaca jendela atau bingkai foto yang jatuh. Lari dengan kaki telanjang di atas beling justru bikin kamu cedera parah sebelum sampai pintu keluar. Tunggu sampai guncangannya reda, pakai sendal, baru evakuasi. Skenario yang kedua, banjir. Beda dengan gempa yang dadakan. Banjir biasanya ada tanda-tandanya dulu, kayak hujan yang deras berjam-jam atau naiknya air laut. Terutama buat kamu yang tinggal di langganan banjir atau daerah cekungan, lakukan 5 langkah taktis ini saat air mulai mengancam. Langkah yang pertama, amankan dokumen penting kayak ijazah, sertifikat tanah, atau akte kelahiran. Letakkan dokumen penting ini dalam wadah dan taruh di lemari paling atas atau langit-langit rumah. Jadi, kalau kamu harus evakuasi mendadak, dokumen itu tuh aman nunggu di situ. Step yang kedua, putuskan hubungan dengan listrik. Air dan listrik adalah pasangan maut yang bisa bikin kita kesetrum. Segera cabut kabel TV, kulkas, komputer dari stop kontak. Pindahkan barang elektronik ke tempat tinggi jika memungkinkan. Langkah yang ketiga, prioritaskan evakuasi lansia, orang sakit, dan anak-anak. Mereka butuh waktu lebih lama untuk bergerak. Pastikan jalur keluar rumah nggak terhalang sama perabot. Langkah yang keempat, update informasi dari media sosial. Pantau grup WA RT RW. Biasanya, aparat lingkungan atau tetangga akan update kondisi pintu air atau tanggul. Kalau tetangga butuh bantuan angkat barang, bantu semampunya. Keamanan lingkungan saat banjir adalah tanggung jawab bareng-bareng. Dan yang terakhir, siapin tas siaga bencana yang isinya pakaian ganti, biar nggak hipotermia, alat komunikasi, HP plus powerbank, obat-obatan pribadi, dan uang tunai secukupnya. Skenario yang ketiga, gunung meletus. Berbeda dengan 2 bencana sebelumnya, penanganan bencana gunung api kebagi dalam 3 fase. Fase yang pertama adalah persiapan sebelum erupsi. Fase ini adalah fase yang paling penting. Gunung biasanya memberi tanda-tanda berhari-hari atau berminggu-minggu sebelum meletus. Ini yang perlu kamu perhatikan. Langkah yang pertama, kenali daerah aman. Kamu wajib tahu di peta, rumahmu itu tuh masuk kawasan rawan bencana atau KRB tingkat berapa. Tentukan dari sekarang kemana kamu akan mengungsi dan rute mana yang tercepat ke sana. Langkah yang kedua, susun perencanaan penanganan bencana dengan keluarga. Siapa yang bertugas mengamankan dokumen? Siapa yang menjemput anak sekolah? Siapa yang mematikan keran air? Semua harus jelas. Langkah yang ketiga, siapkan kebutuhan dasar dan tas siaga bencana. Kebutuhan dasar seperti air, obat-obatan pribadi, makanan instan, dan masker harus tersedia. Karena saat status naik, evakuasi mendadak bisa terjadi. Saat awan panas mulai terlihat atau hujan abu sudah turun deras, ini adalah momen di mana kamu harus terus bergerak cepat, tapi tetap tenang. Yang harus kamu perhatikan adalah, yang pertama, langsung tinggalkan lokasi rawan seperti lereng gunung, lembah, atau daerah aliran lahar atau sungai. Lava dan awan panas akan mengikuti jalur terendah. Jangan coba-coba menonton dari dekat. Langkah yang kedua, tutup semua kulit. Pakailah pakaian tebal berlengan panjang, celana panjang, dan topi atau penutup kepala. Abu vulkanik itu bersifat abrasif dan bisa menyebabkan iritasi kulit yang hebat. Langkah yang ketiga, gunakan masker, yaitu idealnya masker N95, atau setidaknya kain basah untuk menutupi hidung dan mulut. Abu mengandung silika yang sangat berbahaya jika terhirup paru-paru. Setelah erupsi selesai, jauhi hujan abu. Sebisa mungkin jangan beraktivitas di luar jika daerahmu masih dilanda hujan abu. Tetap pakai masker jika terpaksa harus keluar. Lalu bersihkan atap rumah segera. Timbunan abu vulkanik itu tuh berat, apalagi jika sudah bercampur air hujan. Bobotnya bisa meruntuhkan atap bangunan. Segera bersihkan atap rumahmu dari timbunan abu secara berkala. Dan yang terakhir, hindari mengendarai mobil atau motor di area yang tertutup abu tebal. Abu vulkanik bisa masuk ke sela-sela mesin, filter udara, dan komponen penting lainnya yang menyebabkan kerusakan mahal. Abu juga bisa sangat mengurangi jarak pandang dan membuat jalanan licin kayak es. Oke, mulai hari ini, mari ubah mindset. Membahas bencana bukan berarti kita mendoakan hal buruk terjadi. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk rasa sayang kita kepada nyawa sendiri dan nyawa keluarga kita. Isu megatrust atau badai siklon di media sosial jangan cuma dijadikan bahan overthinking di tengah malam. Jadikan itu bahan bakar untuk bergerak dan bersiap. Bencana nggak pernah bikin janji temu. Dan bisa datang saat kamu lagi mandi, lagi makan, atau lagi tidur. Pastikan saat tamu nggak diundang itu datang, kamu bukan lagi orang yang bingung,
tapi orang yang siap. Stay safe, stay alert, salam tangguh. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu ngerti sesuatu yang sebelumnya kelihatan rumit, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke temanmu. Dan tentu aja, subscribe ke channel Baiklah biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan penting lainnya.